Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia. Saya dari kelas Hukum B1. Saya akan menjelaskan tentang hukum keluarga. Yang pertama, pengertian perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Eh, Terus next, syarat perkawinan. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu syarat materi atau yang disebut dengan substansi dan juga syarat formil yang disebut dengan administratif. Syarat material itu persetujuan kedua calon mempelai, izin kedua orang tua, jika belum cukup umur, usia minimum pria dan wanita biasanya sih 17-18 ke atas, tidak sedang terkait perkawinan lain atau masih sama dengan orang lain gitu, tidak melanggar larangan perkawinan misalnya hubungan darah kayak saudara gitu. Kalau syarat formil, syarat itu pemberitahuan kepada pejabat pencatat perkawinan. Terus pelaksanaan menurut agama masing-masing, pencatatan oleh negara. Syaratnya itu contohnya Andi berumur 18 tahun dan Siti 17 tahun. Menikah secara agama tanpa izin kedua orang tuanya dan tanpa catatan negara. Analisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia minimal perkawinan belum terpenuhi. Tidak ada izin orang tua, melanggar syarat material, tidak dicatatkan melanggar syarat formil. Kesimpulannya, secara agama dianggap sah, tergantung hukum agama. Tetapi secara hukum negara tidak memiliki kekuatan hukum. Next. Sekarang masuk ke pencatatan dan tata cara perkawinan. Pencatatan perkawinan, setiap perkawinan wajib dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Yang dilakukan oleh kantor urusan agama atau yang biasa sering kita sebut dengan KUA untuk yang beragama Islam. Kalau yang agama Kristen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukan hanya Kristen sih, non-Islam. Tata cara perkawinan yaitu pemberitahuan kehendak menikah, pemeriksaan syarat-syarat seperti syarat umur, agama, sama-sama agamanya nggak beda, pengumuman perkawinan, pelaksanaan akad atau ritual agama, penandatanganan akta perkawinan. Biasanya itu contohnya itu Budi dan Rina menikah resmi agama tetapi tidak mendaftarkan ke kantor urusan agama. Analisisnya, pencatatan adalah kewajiban hukum. Tanpa pencatatan tidak ada akte nikah, surat pengurus hak hukum seperti warisan, perceraian, dan lain-lain. Kesimpulannya, perkawinan lemah secara hukum administratif dan dapat merugikan terutama pihak istri dan anak. Gitu. Next. Pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah upaya untuk menghalangi terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum. Pihak yang mencegah itu bisa keluarga, sepupu, temen gitu, kalau temennya baik. Terus wali atau pihak berkepentingan, pejabat yang berwenang. Alasan pencegahan tidak memenuhi syarat hukum adanya hubungan terlarang, salah satu pihak masih terkawin perkawinan dengan orang lain gitu. Ada cara pencegahnya, contohnya kasusnya itu seorang ayah mencegah anaknya menikah karena calon pasangannya ternyata masih terkait dengan orang lain, yaitu udah cerai tapi belum, cuma ngomong aja, belum diurus gitu. Analisisnya, ini termasuk alasan sah untuk pencegahan pihak keluarga berhak mengajukan pencegahan ke pengadilan.
pencegahan dibenarkan oleh hukum karena melanggar syarat tidak boleh memiliki pasangan lain. Gitu. Siapa yang mau? Next, terus pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan itu adalah membatalkan perkawinan yang sudah terjadi karena tidak memenuhi syarat. Alasan pembatalan perkawinan dilakukan tanpa persetujuan salah satunya pihak masih terkawin perkawinan, adanya penipuan atau paksaan, pemenuhi syarat hukum, tidak memenuhi syarat hukum, maaf. Akibat pembatalan perkawinan dianggap tidak sah sejak awal, namun anak yang lahir tetap sah menurut hukum. Contohnya, setelah menikah diketahui bahwa suami memasukkan identitas dan ternyata sudah memiliki istri sebelumnya. Analisisnya, ada unsur penipuan, melanggar syarat tidak boleh memiliki pasangan lain. Jadi statusnya itu perkawinan dianggap tidak pernah ada, anak tetap sah, gitu. Perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Jadi ada WNI menikah dengan warga negara Jepang. Jadi dia gak mau ngurus gitu dokumen dari pihak negara asing tersebut. Jadi mereka melibatkan ciri-cirinya melibatkan dua sistem hukum berbeda, harus memenuhi ketentuan hukum masing-masing pihak kan. Jadi analisisnya perkawinan campur harus memenuhi hukum kedua negara. Jadi dua-duanya itu harus izin buat nikah dari negara tersebut. Dokumen seperti izin menikah dari negara asal diperlukan. Kesimpulannya, jika syarat tidak lengkap bisa bermasalah secara hukum, bisa mempengaruhi status kewarganegaraan anak, legalitas perkawinan. Jadi itu bakal susah buat ngurus akte gitu, dari mana asal orang tua tersebut gitu. Next, akibat hukum perkawinan. Perkawinan menimbulkan hukum antara lain A. terhadap suami istri, B. terhadap harta benda, C. terhadap anak. Terhadap suami istri ini memiliki hak dan kewajiban bersama, suami sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga, saling setia, membantu, menghormati, menghargai. Karena orang tua harus tetap bertanggung jawab karena anak memiliki hak atas nafkah, pendidikan, dan yang lain-lain. Jadi suami tidak memberikan nafkah kepada anak istri tanpa jelas itu melanggar kewajiban sebagai kepala keluarga. Jadi istrinya dapat menuntut haknya, bisa menjadi alasan buat perceraian gitu. Terus terhadap harta benda atau gonogini. Biasanya itu harta itu selama menikah, misalnya suami membeli rumah, setelah bercerai, mungkin suaminya mengklaim rumah itu kayak ngaku kalau misalnya rumahnya itu punyanya dia karena yang beli dia gitu ya. Terus tuh analisisnya rumah dibeli saat perkawinan termasuk harta bersama. Jadi gitu. Jadi rumah harus dibagi sesuai ketentuan hukum. Next, terhadap anak. Jadi anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak. Apalagi anaknya masih kecil ya. Pasangan menikah tidak tercatat lalu memiliki anak, setelah itu terjadi konflik. Jadi analisisnya itu anak tetap harus dilindungi, orang tua tetap punya kewajiban untuk menafkahi anaknya, untuk ngasih tahu anaknya, mendidik anaknya.
Jadi kesimpulannya, anak tetap memiliki hak nafkah pendidikan, orang tua harus tetap bertanggung jawab. Gitu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.